kita berdoa bersama-sama, kita mulai ibadah kita minggu pertama di bulan Juni dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Kami percaya bahwa semuanya karena Tuhan, dan kami juga percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kami, karena Engkau memperhatikan setiap kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Engkau memperhatikan seruan hati kami untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, bersehati, bersepakat di tempat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, hadirat-Mu memenuhi hati kami, hadirat-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berikan korban syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu.
sebab kami ada di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi?
setiap pujian dan pengagungan di hadapan Tuhan itu naik menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagi katakan akui Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagimu. Sungguh indah. Sungguh percaya bahwa Engkau yang menjadi pembela kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang hadir sebagai Bapa, sebagai pembela kami, sebagai Tuhan kami, dan Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Biar hati kami menjadi tanah yang paling subur untuk menerima benih firman, sehingga setiap benih itu tumbuh, menghasilkan buah yang lebat dan memiliki akar yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia
tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Segenap hati katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kami bersyukur. Kami menikmati pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali salah paham. Tuhan membuat sulit hidup kami. Tapi kami tahu bahwa Engkau sedang melatih kami, supaya otot-otot iman kami menjadi kokoh, sehingga kami hidup sebagaimana Tuhan mau kami hidup. Jadi orang-orang percaya, jadi orang-orang yang mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Beritahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Beri kami telinga untuk mendengar, dan berikan kepada kami mata untuk melihat. Firman yang Kau sampaikan itu jadi dalam hidup kami. Roh hikmat, pengertian, dan wahyu Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, kita akan melihat kita akan bahas di 2 Korintus pasal 3 ini. Habakuk, sudah sering. Kalau orang itu berdoa, dia akan melihat lebih banyak daripada yang dilihat kebanyakan orang. Dia akan melihat lebih jauh dari yang dilihat oleh kebanyakan orang. Dia akan memperhatikan lebih luas dari yang diperhatikan kebanyakan orang. Karena di sini dikatakan dalam Habakuk pasal 3 ayat 5. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ini nyanyiannya besar. Hari-hari ini kita mesti meresponi bahwa inilah saat dimana kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara, kita ini mesti bersiap diri. Entah kita yang disuruh pulang duluan, atau Tuhan yang akan datang menjemput kita. Itu hanya dua saja. Tuhan yang datang jemput kita, atau kita yang disuruh pulang. Makanya saudara, kita harus mengerti apa yang sedang terjadi. Karena segala sesuatu itu tidak ada di luar kehendak Tuhan. Semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini meresponi. Kalau kita berespon salah, kita akan menuai hasil yang salah. Kalau kita berespon benar, kita akan menuai hasil yang baik. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya terkejut. Kita lihat hari-hari ini semua bangsa terkejut, saudara. Kaget. Negara yang ekonominya begitu kuat bisa rontok, saudara. Negara yang memiliki para medis begitu bagus, ya, kesehatan maju, penduduknya memiliki jaminan sosial yang baik, tapi kena pandemi langsung terkejut.
ternyata benteng kami ini begitu rapuh. Langsung Italia roboh, saudara. Amerika 100.000. Wuhan berapa, saudara? Kenapa, saudara? Tuhan ini mau mempersiapkan gerejanya supaya menjadi garam dan terang. Terang itu menerangi kegelapan, bukan malah nyungsep di tempat tidur, saudara. Saya 1 Juni sudah melantik fasilitator JDS di Boyolali, dan itu di tengah-tengah perkantoran pemerintah. Kenapa? Saya sudah janji jauh waktu di Palu sebelum COVID, Pak, bersedia tanggal 1 Juni, siap. Saya harus memegang mulut saya, saudara. Saya tidak mau mulut saya itu merot kanan, merot kiri. Ya. Siap, oke. Dan apakah saya berhenti di meja saya dan ketika di rumah ini? Sebentar, saudara. Saya justru melihat kota Yerusalem. Kenapa? Meeting dengan hamba Tuhan dari Israel, dari Iran, dari India, dari mana-mana. Saya juga misi menjelajah, berselancar lewat media sosial. Hari Senin malah tambah sibuk sekarang pendeta-pendeta Zoom. Hari Senin ini, saudara, jaringan doa sekota Solo. Kemudian malamnya itu ada dari teman hamba Tuhan Sumatera. Saya harus mengunjungi, memberi mensupport banyak daerah, memberi makan. Karena saya tahu ini yang dilihat oleh Nabi Habakuk. Ini dibuat, ini bumi itu bergoyang, perekonomian bergoyang, politik goyang, saudara, sosial goyang. Saya ini sudah ada satu orang tua ini teriak mau titip anaknya karena tidak bisa nyekolahkan dari Sumatera, SMP nggak bisa ke SMA. Karena apa, sudah 14 kabupaten kota di Sumatera yang mayoritas Kristen itu semua minus terbelakang. Berat mereka, apalagi Nias. Makanya kapan hari begitu orang Nias teriak, saya tidak ada berat hati. Itu saudara saya. Ini, saudara, akan ada goncangan di strata sosial. Kalau orang-orang percaya tidak tahu dan tidak menjadi terang, bisa terpecah-pecah bangsa. Dan kita lihat dikatakan hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Ini bicara tentang kesombongan, saudara. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Kesombongan runtuh. Kota-kota besar yang tidak pernah sepi, saudara, bisa sepi. Mekah yang tidak pernah sepi, saudara. Apa yang bisa diandalkan manusia? Bahkan Nabi Habakuk dia berkata, aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Kusian itu adalah orang-orang Midian yang tinggal di Midian. Ini mulanya ya. Istrinya Musa namanya Sipora itu dari Kusi, orang Kusi, orang Midian. Ini orang Midian. Mereka pemasukannya itu dari perjalanan umroh dan haji
tapi stop semua seluruh dunia. Dan mereka tidak bisa tanam. Karena apa? Tanah yang bisa dihuni dan produktif itu tidak lebih dari 5% dari seluruh wilayah bangsa itu. Mereka sedang menjerit. Makanya kalau saudara mau menjerit itu, lihat di Timur Tengah itu lebih menderita. Di Suriah. Jadi jangan menjerit dulu sebelum lihat ke sana. Ini yang terjadi, saudara. Nah, mari saudara, apa yang mesti kita tahu hari ini sehingga kita bisa melakukannya? Karena di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17-18 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua, jadi kita semua itu tidak terkecuali, saudara. Anak-anak, orang tua, yang minggu yang lalu berkata anak-anak, ya, teruna-teruna, kemudian apa? Orang-orang tua, hamba-hamba Tuhan akan dipenuhi Roh Kudus. Kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, ini pertanyaan menarik, saudara. Saudara ini kepingin nggak kemuliaan Tuhan itu semakin besar? Bukan semakin pudar. Perjalanan itu harus naik dan tidak turun. Seorang pahlawan itu kalau terjadi sedang terjadi sebuah pergolakan atau menghadapi bencana, hanya dua: berdiam diri atau maju. Jadi artinya bertahan membuat sebuah kubu pertahanan, atau maju nunggu waktu yang baik. Kubu pertahanan kita ini siapa? Tuhan. Engkau kubu pertahananku yang kupercayai. Cari Tuhan. Kapan majunya? Begitu ada kesempatan, terus. Maret awal kan, sebelum COVID, saya sudah khotbah tentang 4 orang kusta. Begini mati, tinggal di sini mati, masuk kota mati, kemudian masuk perkemahan mati. Tapi masih ada harapan, karena kematian ini hanya ditentukan oleh pedang orang. Nekat, sudah. Nekat tetapi berhitung dan menerobos perkemahan. Tuhan itu menghargai keberanian. Tuhan itu menghargai, ya, orang itu karena dia berpikir ya sudah mati. Malah pesta, saudara. Nah, itu kan pilihan, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara. Jadi ini waktunya buat saya dan saudara. Bagaimana caranya? Hanya 2 saya bagikan hari ini. Kita lihat, saudara. Yang pertama adalah posisi kita. Kita harus paham, saudara. Siapakah kita? Kalau saudara itu tidak tahu siapakah saudara, itu namanya anak hilang, saudara. Ini bisa hilang ingatannya. Karena di dalam ayat yang pertama di sini dikatakan sampai dengan ayat yang ke-5. Sampai ayat yang ke-3 dulu. Adakah kami memulai lagi
mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Artinya begini, saudara. Dikatakan kita ini nggak memerlukan surat pujian dari kamu, atau saudara itu tidak perlu memerlukan surat pujian dari saya, gitu. Kan banyak orang pinginnya dipuji, ya, disanjung, ditepuk-tepuk pantatnya. Itu kan kuda, saudara. Kalau kuda langsung berada. Kalau nggak dibur gitu, nggak lari. Kita ini Paulus berkata nggak perlu, ya kan? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara harus memahami posisi. Saya dan saudara ini dikatakan apa? Surat Kristus. Jadi kalau kita ngerti posisi ini, surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang, kita ini tidak perlu tidak memerlukan lagi peneguhan dari orang. Makanya Tuhan Yesus waktu dia dicobai di padang gurun, kan iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Tidak perlu. Pun tidak perlu. Emangnya iblis ngakui atau enggak itu urusan dia, bukan urusan saya. Tapi aku ini punya keyakinan bahwa aku ini adalah anak Allah. Begitu, saudara. Kalau saudara ini ada anak yang mempertanyakan aktenya kepada saudara, anak saudara, berarti anak ini dia nggak yakin bahwa dia anak saudara. Coba aku tak lihat akteku mah, gitu. Kenapa? Ya aku tak lihat. Karena dia meragukan dirinya. Kok berbeda dengan orang tua? Jangan-jangan aku bukan anak. Lah mari kita, saudara, memahami posisi kita ini, saudara. Saya berkali-kali menyampaikan tentang posisi. Harus mengerti siapakah kita. Jangan jadi orang bingung, kondisi keadaan bingung, situasi bingung. Kita ini, saudara, anak-anaknya Tuhan, surat Kristus. Dan dikatakan yang ditulis itu bukan dengan tinta, tapi dengan loh-loh daging, bukan kedagingan, saudara. Ini perjanjian baru saya yang lalu sampaikan, ya kan? Kan di dalam Yeremia itu 31:33, coba dilihat. Yeremia. Ya. Ini perjanjian yang baru. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi ditulis dalam hati. Jadi saudara itu yakinkan hati saudara saja. Yakin. Nah ini saudara.
Makanya di ayat 4 dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Keyakinan ini. Kalau saudara tidak yakin dengan status saudara, tidak yakin dengan diri saudara, saudara menghadapi persoalannya mesti kalah. Karena kemenangan itu dimulai dari diri kita. Makanya Rasul Paulus kan menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus pasal 6, dikatakan jadi berdirilah tegak. Jadi berdiri tegak dulu baru berikat pinggang kebenaran. Kalau keyakinan kita nggak kokoh, kita ini berdirinya goyah. Sekalipun pakai perlengkapan senjata sudah didorong ambruk, saudara. Makanya pentingnya keyakinan. Ya, ayat 4 dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Orang kalau mengenal Kristus, dia akan mengenal Bapaknya dengan baik. Tapi kalau orang tidak berusaha mengenal Kristus, dia hanya mengenal atribut Bapaknya, pakaian Bapaknya. Maka yang diikutilah cara berpakaiannya. Yang diikuti aturan-aturannya sudah. Orang bisa mengikuti aturan gagal, makanya di perjanjian lama kita akan melihat bagaimana orang Israel ini tidak mau mendekat kepada Tuhan. Kami takut Musa saja. Lah dia hanya mengikuti aturan-aturannya. Makanya kekristenan itu kan yang terpenting relationship-nya dengan Tuhan. Mengenal Kristus. Kenapa? Kalau orang kenal Tuhan, kenal dirinya. Karena yang kenal siapakah kita ini hanya Tuhan, saudara. Makanya kenapa aku tidak tahu diri saya potensi apa? Selalu apa, saudara? Alasan aku kira iso apa-apa. Aku kira aku. Itu orang tidak mengenal. Makanya kenal Bapa melalui Kristus, kita kenal kita. Makanya di sini dikatakan kepada Allah oleh Kristus. Saudara mau cara lain? Oh, tidak bisa. Mengenal Bapa itu lewat Kristus. Mengenal Kristus, kenal Bapa. Makanya Tuhan Yesus kan pernah berkata kepada Filipus, Filipus, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Kenapa kamu tidak kenal aku? Bukankah aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Saudara berapa lama jadi orang Kristen? Nggak kenal. Nah itu masalah. Kalau kita ingin tahu siapakah kita harus mengenal Bapa yang menciptakan kita melalui Kristus. Karena ini namanya surat Kristus. Surat itu yang nulis adalah Kristus. Jadi kalau saudara ingin memahami isi surat, tanya yang nulis. Ini maksudnya apa? Begitu saudara. Saudara baca kitab Mazmur nggak tahu. Ditanya yang nulis. Oh ini Mazmur Daud, ini Musa. Saudara tanya. Tanya Musa, lupa. Tanya Musa sudah naik ke surga. Kamu tanya yang nyuruh Musa nulis. Karena Alkitab ini firman Tuhan. Tanya Tuhan maksudnya gimana? Begitu. Saya bisa mengenal saudara itu, saya tanya Tuhan, model begini itu apa loh Tuhan? Masalahnya. Tanya Tuhan, bagaimana kenal Kristus? Kalau saudara ingin mengenal siapakah saudara? Saudara, kenali Tuhan melalui Kristus. Jadi Kristus ini jalan, kebenaran, dan hidup. Nah ini yang pertama. Saudara harus memahami siapakah aku. Kalau saudara tidak pernah mengenal dan berjuang mengenal siapakah aku, saudara tidak pernah akan melangkah jauh sejauh pengenalan saudara terhadap diri saudara. Musa itu
ketika dipanggil Tuhan juga mulai bertanya, siapakah aku? Aku ini tidak fasih lidah. Aku ini, gitu kan. Gideon juga ketika dipanggil, aku ini dari suku yang terkecil. Bukankah ada lebih banyak orang yang lebih baik? Tapi Tuhan berkata, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Ketika Tuhan memanggil murid-muridnya di Danau Galilea, bukankah orang Yerusalem itu lebih baik daripada kami nih, orang-orang pinggiran? Ya kan? Nelayan. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia mengenal potensinya. Ketika potensi Tuhan di dalam dirinya, dia melakukan perkara yang besar. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Orang lewat, orang sakit taruh bayangan. Yang lewat kena bayangan sembuh. Ini sudah. Saya masih bertanya, kalau perlu puasa siapakah aku? Nah, kita lihat saudara bagian berikutnya. Yang kedua adalah apa? Kita harus memahami panggilan kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi saudara, apa sih panggilan kita? Kalau orang tidak mengenal dirinya, dia akan sulit mengenal panggilan. Mari kita cari tahu. Karena hidup ini ada oleh iman, tapi bekerja karena panggilan. Saudara akan maksimal kalau saudara berada di panggilan saudara. Makanya ciri-ciri orang-orang yang tidak tahu panggilannya itu iri hati. Saudara perlu menguliti diri saudara. Temukan apakah ada iri hati. Karena kalau saudara iri hati itu, saudara tidak temukan panggilannya. Saudara. Orang tidak ngerti panggilannya. Karena orang yang menemukan panggilannya akan maksimal. Maksimal, saudara. Kita akan bisa tadi melintasi. Di sini dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ini pelayanan roh. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita kesanggupan sebagai pelayan perjanjian baru. Pelayan perjanjian baru itu melihat hukum yang tidak tertulis, tapi hukum yang tertulis di dalam apa? Di dalam hati. Maka saya selalu kan mengajarkan melayani orang itu temukan motif orang. Motivasi penting. Bukan melihat yang kelihatan. Diuji. Kalau orang memahami siapa di dalam Kristus, kan kita ini ciptaan baru. Kita akan bisa memahami hukum-hukum yang tidak tertulis dengan tinta, tapi hukum yang tertulis di dalam hati nurani. Karena orang kita ini bisa melihat hati nurani. Kenapa Petrus itu bisa melihat Ananias dan Safira dan dua-duanya sepakat dalam kebohongan? Karena Petrus melihat hukum yang tidak ditulis dengan tinta,
tetapi dia melihat hukum yang ditulis di dalam hatinya yang dia langgar. Saudara ini tahu kalau melanggar hukum yang ditulis di hati oleh Tuhan atau tidak, itu tahu. Kalau sudah lahir baru pasti tahu. Tidak perlu orang ngasih tahu, saudara mesti langsung bertobat. Ya Tuhan, aku ampuni saya, selesai. Apa yang harus saya lakukan? Begitu. Karena dikatakan hukum yang tertulis itu mematikan, roh itu menghidupkan. Makanya kalau saudara menghadapi hukum yang tertulis itu mematikan saudara, saudara temukan hukum roh. Kita harus memiliki legitimasi dari Tuhan. Karena dikatakan ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang membuat kita ini sanggup adalah Tuhan, saudara. Nah ini, nah, saudara, kalau kita ini bermasalah, saudara mendoakan orang sakit 1000 kali sudah sembuh. Orang itu kalau bermasalah mengumpet di bawah perut bumi, mati juga, saudara. Kurang apa Sima itu? Dilepaskan dari pedang, tapi tidak terlepas dari pedang. Karena orang salah itu akan dikejar oleh pedang keadilan Tuhan. Makanya kalau salah itu udah sembahyang dengan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Nah, ini pelayan-pelayan, saudara. Dan yang membedakan, saudara, kita akan memahami dari ayat-ayat berikutnya ini. Hukum pelayanan apa? Pelayan Taurat ini dikatakan di ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan ini datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Dari sini kita melihat, saudara, membedakan yang namanya pelayanan yang ditulis di loh-loh batu dan yang ditulis di dalam hati. Di sini dikatakan kita bisa melihat dan belajar bahwa hukum Taurat itu ditulis untuk menyadarkan orang akan dosa. Tapi hukum Taurat ini tidak menyelamatkan. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang akan memiliki hati nurani yang murni dengan melakukan hukum Taurat. Karena saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-24 itu kan yang boleh naik ke gunung Tuhan. Coba ini kemarin yang kita sharingkan di doa pengerjaan. Jadi orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan sumpah palsu, ya kan? Ini yang bisa naik ke gunung Tuhan. Jadi tidak mungkin atau tidak ada seorang pun yang melakukan hukum Taurat itu membuat orang itu memiliki hati yang murni tanpa celah dan sempurna karena memenuhi hukum Taurat. Makanya kan saudara, orang bisa masuk surga itu ada 3 golongan, ya kan? Yang pertama adalah
orang yang bisa melakukan hukum Taurat tanpa salah dan sempurna. Tidak ada. Yang kedua adalah bukan keturunannya Adam. Keturunannya siapa sih? Simpanse. Itu sudah. Darwin itu ngomong manusia itu dari keturunan simpanse. Itu masuk surga. Tapi surga yang mana nggak tahu. Apakah ada manusia yang bukan keturunan Adam? Nggak ada. Pertanyaannya, jawabannya nggak ada. Dan yang ketiga ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Adil Tuhan, adil. Semua itu ada harga yang harus dibayar. Makanya saudara, hukum Taurat ditulis itu untuk menyadarkan orang Israel akan dosa. Tetapi hukum Taurat itu sendiri tidak menyelamatkan. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa salah dengan hukum Taurat. Bahkan nabi-nabi di perjanjian lama itu ada di perut bumi, saudara, ketika mati. Kecuali 2 orang yang diangkat naik, yang tidak mati, yaitu Musa sama siapa? Elia. Ada satu lagi, Henokh. Makanya waktu Yesus 3 hari berada di perut bumi, itu membebaskan orang-orang benar di perjanjian lama itu untuk membawa dia naik ke surga. Makanya di dalam Matius pasal 27 tertulis, itu kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus itu keluar dari kuburnya. Itu saudara, itu ditulis saudara. Jadi di perjanjian lama ini nggak bisa masuk surga, saudara. Jadi masuk perut bumi, ke Hades. Makanya Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kenapa sih kok hukum Taurat itu harus diberikan dulu kepada Israel? Itu sebagai penuntun, saudara, sebagai panduan saja. Makanya saudara kan, kalau ada sebelum ujian biasanya ada ada istilah di anak-anak sekolah itu ngikuti Bu Guru? Tryout. Ya ngikuti tryout dulu. Tapi sekalipun trial out-nya itu nilainya bagus sih, itu untuk panduan ngikuti ujian yang sebenarnya. Jadi ini panduan saja. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Begitu Yesus datang dikemas, ini loh maksud. Panduan. Makanya Bapak Ibu Saudara, berita Injil itu lebih mulia dari Taurat. Karena Taurat itu melayani dengan huruf yang tertulis di batu. Tapi Injil itu huruf-huruf itu ditulis di loh hati saudara. Makanya kalau saudara tidak berjuang untuk bekerja sama dengan Tuhan supaya firman itu tertulis di hati. Wah, kita kan hari-hari terintimidasi, khawatir, takut. Itu makanan harian, saudara. Karena yang keluar bukan firman. Nah, firman itu kan pedang roh. Firman itu perisai. Kalau kita ini isinya firman, yang keluar perisai iman, yang keluar pedang roh, ya kan begitu, saudara. Kita lihat ya dari kisah dari ayat 1 sampai dari ayat 7 sampai ayat 13 tadi. Kita di ayat 9 juga dikatakan ya, Taurat itu sementara tapi Injil itu kekal, ya kan? Kemuliaannya ini udah Taurat. Makanya kalau sudah ingin ya dari kemuliaan kepada kemuliaan, kenali Tuhan oleh Kristus, dalam Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, makanya mari 2 hal ini. Yang pertama sudah mesti memahami siapakah diri saudara. Bagaimana caranya?
lewat Kristus. Kenal Bapa lewat Kristus, nanti saudara kan kenal siapa saudara. Yang kedua, apa? Panggilan kita. Orang yang mengerti panggilannya, dia akan tahu jalan mana yang harus dipilih. Kita ini harus jelas milih jalan Taurat atau jalan Injil, bukan perjanjian baru. Karena perjanjian lama ini simbol saja. Wujudnya adalah Kristus. Kan senang orang pakai simbol-simbol dulu, simbol-simbol ini, simbol singa Yehuda, simbol. Kenapa mesti pakai simbol? Singa Yehuda itu Kristus. Itu bahasa untuk perjanjian lama, untuk orang-orang Israel. Kenapa kita mesti pakai simbol lagi? Oh jelas Kristus ya Kristus. Makanya kalau ngusir setan nggak perlu pakai simbol singa mengaum. Dalam nama Tuhan Yesus setan pergi. Nggak usah pakai simbol. Nggak usah pakai apa itu? Kayak ngusir Dracula pakai salib. Bukan dalam nama Yesus. Hukum ini tertulis di hati ini saudara. Iblis itu tahu ada Kristus di sini atau tidak. Pengakuan ini penting. Ketika Tuhan itu mengakui kita, iblis ini akan takut. Kita ini pelayan, kita ini anak Allah. Makanya ketika anak-anak sekewa ngusir setan, kamu siapa? Hah, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, berteman dulu, gitu kan? Gagah Yesus. Kenapa? Iblis itu tahu yang ada di dalam saudara, sampai di level jiwa ini ngerti saudara. Wow, di dirimu ada koncoku banyak, kok ngusir aku gitu. Ini saudara, koncoku banyak di situ. Nah makanya saudara, dua hal ini. 1 minggu belajar sembahyang. Siapakah aku ini? Dan apa panggilannya? Supaya saudara ngerti jalan-jalannya harus dilewati. Dan sekarang itu sedang berada di waktu yang bagaimana, situasi yang bagaimana, dan apa yang harus kita perbuat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bawa terus kami dan ajarkan kepada kami untuk mengenal Engkau, supaya kami tahu siapakah kami ini, dan kami memahami, mengerti akan panggilan kami di hadapan Engkau. Karena kami rindu menjadi orang-orang yang bersih. Karena kami percaya Tuhan memanggil kami bukan tanpa tujuan. Tuhan memanggil kami dan memperlengkapi kami dengan kuasa itu dengan satu tujuan yang mulia. Haleluya. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di
percayalah Tuhan yang bela. Kami tahu kemuliaan itu karena Kristus ada di dalam diri kami. Kami mau kenal Kristus supaya kami kenal Bapa. Karena kami tahu Engkau memilih orang-orang yang sederhana, orang biasa yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena roh yang ada di dalamnya itu luar biasa. Demikian juga kami datang dengan kesederhanaan kami, Tuhan. Mengajarkan kami, belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Biar kami memiliki apa yang Engkau miliki ya Tuhan, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kami tahu segala situasi itu akan mendidik kami dan membuat kami jadi orang-orang yang lemah lembut, mudah dibentuk seperti yang Tuhan mau. Agar pagi hari ini kami membuat langkah iman, bersekutu dengan tubuh dan darah, supaya apa yang Tuhan mau itu Tuhan nyatakan dalam kami. Hidupkan kami oleh darah-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya darah ini akan mempengaruhi banyak hal dalam tubuh dan kehidupan kami. Kami mau bersekutu dengan darah-Mu. Kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu ya Tuhan. Kami mau bersekutu dengan kematian-Mu, kebangkitan-Mu dan kehidupan, supaya kami memiliki roh kebangkitan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati dan kuduskan kami semua, dan juga berkati anggur dan roti, sehingga ketika kami menikmati perjamuan kudus hari ini, kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami dedikasikan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sebelum kita angkat firman Tuhan tinggi di atas kepala kita, yang harus saudara tahu adalah waktu Tuhan Yesus disalibkan, kata terakhir yang Dia sampaikan dari 7 kata itu, salah satunya kata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Kematiannya di kayu salib itu menyelesaikan bagi orang-orang yang percaya, baik itu tuntutan hukum dosa, kutuk ketelur, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan dalam hidup saya dan saudara. Kata tetelestai yang kedua itu artinya sudah genap. Darah itu menjadi materai perjanjian, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Israel itu digenapkan. Itu perjanjian berkat, ya. Covenant blessing, saudara. Itu digenapkan kepada orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus, sehingga punya akses menerima berkat itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita angkat tinggi di atas kepala kita, kita baca firman Tuhan yang kita terima hari ini secara pribadi. 1, 2, 3. Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih buat apa yang Engkau kerjakan di kayu salib buat kami. Kami tahu itu bukan karena kebaikan kami, dan kami terima sebagai anugerah karena kebaikan Tuhan semata dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita nikmati dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Mari percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oh, Rabas. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jauh lebih banyak yang Kau kerjakan dalam kami. Kau sudah menyelesaikan buat kami. Kami mau percaya. Oh, Rabataka sikiri dikira namasu. Yang sakit mulai imani Kau terima kesembuhan. Yang lemah Kau imani Kau terima kekuatan yang baru. Ini era baru. Jalan-jalan terbuka bagimu. Kau melihat kesempatan-kesempatan yang baru. Perkara-perkara besar Tuhan yang katakan. Haleluya. Oh, Rabasana, Rabasana, Rabasana. Rabasana,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Berkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Di saudara, kalau persepuluhan nggak bisa dikirim lewat m-banking ya, atau ada rekening yang ada di Warta juga ada apa pakai tadi QR. Baik, kita mari berdoa sama-sama. Bapa, ini dedikasi kami kepada-Mu. Persembahan kami ini sebagai tanda kasih kami kepada-Mu. Dan sebagai tanda kami mengikat perjanjian kami dengan firman yang Kau sampaikan hari ini kepada kami. Seperti Kau ajarkan, ikat persahabatan dengan mempergunakan nama. Terima kasih. Didedikasikan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam, berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Namamu diri-dirimu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Bapakku diri-dirimu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu berjalan dalamku. Mari sekali lagi katakan, namaku diri-dirimu. Namaku diri-dirimu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Namamu diri-dirimu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu berjalan padaku. Biar kehendakmu berjalan padaku. Biar kehendakmu berjalan padaku. Haleluya. Sebab Tuhan itulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dan terima kasih Tuhan, Kau akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Maka terus hikmat pengertian
nyatakan bagi kami, supaya kami dapat mengenal Kristus dengan benar. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan sadar akan panggilan kami menjadi rumah doa, rumah mujizat, dan rumah kabar baik bagi semua orang. Menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Kami mau terus mengerti akan hukum-hukum yang tertulis, yang Tuhan tuliskan dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Kami bukan hanya senang menerima pengajaran, tapi kami punya kekuatan untuk melakukan. Kami bukan hanya orang-orang yang mau firman-Mu, tapi kami orang-orang yang menerima firman dan menjadi daging dalam hidup kami. Dan firman itu akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar yang baik, tapi mata kami akan melihat apa yang Kau firmankan itu terjadi, digenapi dalam hidup kami. Terima kasih, sehingga kami memiliki keyakinan yang kokoh. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga di ibadah sore nanti, rekan-rekan pengerja jemaat yang belum ibadah pagi, biar mereka datang ibadah sore. Yang sedang sakit, hari ini Tuhan sembuhkan. Bahkan yang tidak bisa ibadah pagi sore, mereka bisa streaming di rumah pada hari Senin. Karena kami percaya Tuhan sedang membawa kami melintasi batas-batas, melintasi tembok-tembok. Bahkan kami akan melintasi gunung-gunung yang tinggi. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, angkat kedua belah tangan dan harapkan berkat dari Tuhan. Karena ketika Engkau diberkati, Engkau akan sanggup melakukan banyak hal. Ketika Engkau diberkati Tuhan, Engkau akan memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika Engkau diberkati Tuhan, dari mulutmu akan keluar pengajaran, dari mulutmu akan memperkatakan perkataan-perkataan iman. Maka sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah membuktikan, Dia telah curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan, dan berkemenangan. Jangan seorang pun menjadi takut, gentar, dan tawar hati, karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Haleluya. Kita semua yang percaya diberkati dan rindu menjadi berkat, sama-sama katakan